Budaya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Viola Maria Margareta dari kelas 11 Marketing 2. Di sini saya akan membawakan materi tentang moralitas. Slide pertama kita akan membahas tentang moralitas. Moralitas dalam istilah Buddhis dikenal juga dengan istilah sila. Sila pertama kali diajarkan oleh Buddha dalam khotbah pertama beliau yang disebut Dhammacakkappavattana Sutta. Pengertian moralitas. Menurut kosakata dalam bahasa Pali, sila mempunyai beberapa arti. 1. Sifat, watak, karakter, kebiasaan, perilaku, dan kelakuan. Dalam hal ini, sila berfungsi sebagai kata sifat. Misalnya, perilaku baik, asusila, perilaku buruk, dusila, perilaku kikir, adanasila, watak luhur, parisudasila. Kedua, latihan moral, pelaksanaan moral, perilaku baik, etika Buddhis, dan kode moralitas. Oke, kita akan melanjutkan ke slide kedua. Di sini saya akan membahas tentang moralitas dalam Jalan Mulia Berunsur 8. Buddha menguraikan sila dalam Jalan Mulia Berunsur 8 atau Arya Antagika Magga sebagai sikap mental yang terwujud dalam ucapan benar sama waca, perbuatan benar sama kamanta, dan penghidupan benar sama ajiwa. Berikut ini penjelasan 3 indikator moralitas tersebut. 1. Ucapan benar. Ucapan benar adalah ucapan yang tidak didasari oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Ucapan yang termasuk dalam ucapan benar adalah sebagai berikut. A. Ucapan yang jujur atau tidak berbohong, musyawadah weramani. B. Ucapan yang mendamaikan atau tidak memecah belah atau tidak memfitnah, pisunaya wacana weramani. C. Ucapan yang sopan atau tidak berbicara kasar, parusaya wacana weramani. D. Ucapan yang bermanfaat atau tidak omong kosong, sampah palapa weramani. 2. Perbuatan benar. Perbuatan benar adalah perbuatan yang bertujuan untuk mengurangi keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Dengan kata lain, perbuatan benar adalah perbuatan yang didasari oleh sifat kedermawanan dan cinta kasih. Perbuatan yang termasuk ke dalam perbuatan benar adalah sebagai berikut. A. Perbuatan menghargai hak hidup makhluk lain yang terwujud dalam menghindarkan diri dari membunuh, panatipata weramani. B. Perbuatan menghargai hak milik orang lain yang terwujud dalam menghindarkan diri dari mengambil barang yang tidak diberikan, adinadana weramani. C. Perbuatan menghargai hubungan personal yang terwujud dalam menghindarkan diri dari berbuat asusila, kamesu micaca weramani. 3. Penghidupan benar. Penghidupan benar merupakan cara menjalani kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran. Dalam penghargaan besar, kita harus menjalankan profesi sesuai prinsip kebenaran. Jika kita menjalankannya tidak sesuai dengan prinsip kebenaran, maka dapat menjadi penghidupan yang salah. Dalam penghidupan benar, ada 5 jenis perdagangan yang disarankan untuk dihindari. Kelima jenis perdagangan tersebut adalah A. Berdagang senjata, misalnya senjata tajam seperti pistol yang bisa membunuh atau pisau senjata tajam lainnya. B. Perdagangan makhluk hidup. Perdagangan makhluk hidup misalnya seperti berdagang manusia atau organ-organ tubuh dalam manusia. C. Berdagang daging. Misalkan seperti daging ular, buaya, atau anjing, atau sebagian lainnya. Dan D. Berdagang zat-zat yang bisa memabukkan, contohnya seperti narkoba, minuman yang beralkohol. Dan E. Berdagang racun, misalkan racun yang bisa membunuh seseorang, misalnya sianida dan lain-lain. Oke, kita akan melanjutkan materi tentang penafsiran moralitas dalam kitab Visuddhimagga. Buddha Gosa dalam kitab Visuddhimagga menafsirkan sila dalam 4 kualitas sebagai berikut. 1. Menunjukkan sikap batin atau kehendak dalam kurung cetana. Kedua, menunjukkan penghindaran dalam kurung virati. Sila juga menunjukkan kemampuan seseorang untuk menghindari dari 3 hal berikut. A. Menghindarkan diri dari mengucapkan ucapan tidak benar dengan cara mengembangkan ucapan benar dalam kurung sama waca. B. Menghindarkan diri dari melakukan perbuatan tidak benar dengan cara melakukan perbuatan benar dalam kurung sama kamanta. C. Menghindarkan diri dari menjalankan penghidupan tidak benar dengan cara menjalankan penghidupan yang benar dalam kurung sama ajiwa. Menunjukkan pengendalian diri. Ada 5 macam pengendalian diri.
A. Pengendalian diri dengan peraturan kebikuan dalam kurung patimokkha samwara. B. Pengendalian diri dengan perhatian murni dalam kurung sati samwara. C. Pengendalian diri dengan pengetahuan dalam kurung nana samwara. D. Pengendalian diri dengan kesabaran dalam kurung kanti samwara. E. Pengendalian diri dengan semangat wiriya samwara. Dan keempat, menunjukkan tiada pelarangan peraturan yang telah ditetapkan dalam kurung avitikama. Oke, kita akan membahas tentang materi menjadi manusia yang bermoral. Sila merupakan latihan atau praktik moral. Oleh karena itu, sila seharusnya bukan hanya dipandang sebagai teori, tetapi merupakan latihan dan pembiasaan untuk berperilaku baik. Manusia bermoral berarti manusia yang mempraktikkan nilai-nilai moralitas, bukan hanya sekedar manusia yang mengerti tentang nilai-nilai moralitas. Ucapan dan perbuatan yang kita lakukan merupakan cerminan dari moralitas kita. Oleh karena itu, untuk menjadi manusia bermoral, setiap orang harus mengendalikan ucapan dan perbuatannya. Buddha menyatakan bahwa rasa malu untuk berbuat jahat dalam kurung hiri dan rasa takut terhadap akibat berbuat jahat dalam kurung otapa merupakan sebab terdekat praktik sila. Hiri dan otapa dapat tumbuh dalam diri apabila dibudidayakan renung sebelum berucap dan berbuat. Kita akan membahas tentang memperlakukan orang lain dengan moralitas. Kita harus memperlakukan orang lain dengan moralitas agar orang lain pun tergerak untuk melakukan kita sebagai manusia yang bermoralitas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dan berucap, saya mohon maaf. Selamat siang, terima kasih.